Apa yang dimaksud dengan amal di sini? Ya, apa yang dimaksud dengan amal? Yang dimaksud dengan amal di sini adalah kepatuhan, ya, kepatuhan, ketaatan terhadap apa? Tentu terhadap wahyu, ya, dan terhadap petunjuk Rasulullah dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ada ilmu, kemudian mengarah kepada al-amal. Nah, inilah buah dari ilmu itu. Nah, ini buah dari ilmu. Ini adalah buah ilmu. Nah, ini buahnya ilmu. Kenapa? Karena ilmu tanpa amal itu masuk dalam kategori apa itu? Maghdub, kategori dalin yang ada dalam Al-Fatihah. Berarti kalau ilmu ini melahirkan amal, inilah yang disebut dengan jalan lurus. Jalan lurus. As-sirat al-mustaqim. Ya, makanya ini kita berdoa setiap sholat, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami petunjuk jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah ilmu dan amal. Makanya setelah itu Allah mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maghdub itu siapa? Maghdub itu adalah orang yang punya ilmu tapi faqada minhul amal. Tetapi dia kehilangan ini amalan. Ya, dia punya ilmu tapi kehilangan amal. Mereka adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walad dalin, dan bukan orang yang sesat. Siapa? Orang yang beramal tanpa ilmu. Ya, dua-duanya pada akhirnya orang yang dimurkai sama Allah dan orang yang berada dalam kesesatan. Nah, jalan yang lurus berarti yang mana? Jalan yang lurus adalah ilmu dan amal. Ya. Jalan yang lurus adalah ilmu dan amal. Ini doa yang kita baca setiap hari. Makanya ungkapan mereka para ulama adalah al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamar. Ungkapan orang dulu mengatakan ilmu tanpa amalan ini ibarat pohon yang gak ada buahnya. Ibarat pohon yang gak ada manfaat yang bisa diambil. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang manfaat itu apa? Ilmu yang melahirkan amal. Ilmu yang melahirkan amal. Makanya Allah memberikan ancaman pada surat Al-Isra. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah. Jadi hati-hatilah orang-orang yang menyelisihi apa? Menyelisihi perintahku. Nah, berarti apa? Tidak ada amal di sini. Ya, tidak ada amal di sini. Antusibahum fitnah, nanti dia akan ditimpa fitnah, bencana. Aw azab alim, nanti dia akan ditimpa azab. Apa itu fitnah? Fitnah itu bisa syirik dan fitnah itu bisa bid'ah. Dan ini yang terjadi. Jadi mereka yang gak ada ilmu akan terjebak amalnya pada kemusyrikan. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Dan juga akan terjebak amalnya dalam banyak bid'ah yang dilakukan di dalam banyak masyarakat. Inilah fenomenanya. Makanya pentingnya seseorang itu berilmu dulu. Ilmunya adalah mengenal Allah. Kalau dia tidak mengenal Allah, akibatnya syirik. Kalau dia tidak mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti keislaman dia adalah keislaman yang rusak.
Karena Islam yang hakiki itu adalah at-ta'abbud bima syara'a lana Rasulullah SAW. Islam itu adalah kita beribadah sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Islam kita beribadah sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan inilah apa yang tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan cara yang seperti ini. Ya. Allah tidak akan menerima kecuali dengan cara yang seperti ini. Inna dina indallahil Islam. Agama, amal, ad-din di situ adalah amal. Amal yang diterima oleh Allah adalah al-Islam. Amal yang diterima adalah amalan yang berdasarkan wahyu dan petunjuk Rasulullah SAW. Itulah yang disebut dengan al-Islam, seperti dengan penjelasan para ahli tafsir. Inna dina indallahil Islam. Tidak ada amalan, tidak ada perbuatan yang bisa diterima oleh Allah kecuali itu adalah al-Islam. Yaitu apa? Apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Makanya beliau mengatakan, andai kata Musa itu hidup di zamanku, maka Musa akan mengamalkan apa yang aku syariatkan kepadaku. Apa yang aku syariatkan. Dan juga disebutkan pada hadis-hadis sahih tentang tanda kiamat besar, yaitu turunnya Isa putra Maryam kelak. Yaitu ketika Isa putra Maryam turun, maka Nabi Isa akan menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, menjalankan sunnah Rasulullah SAW, dan menghancurkan semua bentuk kemusyrikan dan salib-salib itu. Ya, ini menunjukkan wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Siapa yang mencari amalan, dinan, din di sini amal. Siapa yang mencari amalan selain dari al-Islam, yaitu wahyu, nah petunjuk Rasulullah SAW, fala yuqbala minhu, tidak akan diterima pada diri orang itu. Dan di sini Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Aisyah, apa itu? Man amila amalan, siapa yang melakukan sebuah amalan, perbuatan, laisa alaihi amruna, tidak sesuai dengan petunjukku, petunjuk Rasulullah SAW, fahuwa rad, maka itu akan ditolak. Ya. Jadi inilah prinsip dasar wajib belajar. Wajib belajar. Apa yang dipelajari? Ilmu syar'i. Ilmu syar'i apa yang dipelajari? Kenali Allah. Mengenal Allah dengan wahyu. Mengenal Allah dengan keagungan dan keciptaan alam. Apa yang kita pelajari dari Quran dan sini? Keagungan, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian kita belajar Rasulullah SAW, bagaimana perjalanan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim al-Qurashi. Bagaimana akhlak dan perilakunya. Kemudian kita belajar Islam, yaitu rukun Islam dengan dalil dari Quran hadis, maka lahirlah sebuah amalan. Ya, maka lahirlah sebuah amalan. Yaitu apa? Kepatuhan, ketaatan terhadap wahyu dan sunnah Rasulullah SAW. Ini adalah buah ilmu. Inilah namanya jalan yang lurus. Masya Allah. Ya, lawannya apa? Syirik, bid'ah. Berarti mereka adalah maghdub alaihim waladhdallin. Oke. Yang berikutnya, yang ketiga, dibaca aja dulu. Coba dibaca lagi. Mana tadi? Admin ya. Lo ngilang admin ya. Ya admin, mana hostnya ini? Ya, hostnya lagi makan full kali ini hostnya. Ya, coba dibacain lagi dari awal. Ketahuilah. Semoga Allah merahmati bahwa wajib bagi kita mempelajari 4 hal. Pertama, ilmu, yaitu mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya,
dan mengenal agama Islam disertai dalil-dalil. Kedua, mengamalkannya. Ketiga, mendakwahkannya. Keempat, sabar atas gangguan dalam melaksanakannya. Dalilnya adalah firman Allah. Ya, cukup. Yang ketiga berarti apa? Mendakwahkannya. Nah, yang ketiga di sini dakwah berarti. Dakwah. Yang keempat, sabar. Dakwah ini apa? Dakwah ini mengajak orang lain. Nah, mengajak orang lain. Apa yang diajak? Habis ya pulpennya. Pakai warna yang biru deh. Mengajak orang lain. Apa yang diajak? Diajak kepada, nah ini, ilmu dan amal yang di atas. Nah, kan mengajak ilmu, mengajak kepada amal. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Apa prinsip dasar? Berarti prinsip dasar dalam berdakwah itu adalah apa? Ilmu. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, Ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Aku berdakwah atas dasar ilmu. Nah, jadi dakwahnya ini ilmu, atas dasar ilmu. Ilmu apa yang dia pelajari di sini? Tentu adalah wahyu. Jadi prinsip dasar dalam berdakwah itu adalah berpijak kepada ilmu basirah. Berarti kalau berdakwah tanpa ilmu, berarti dia seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, Innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an, innama yantazi'ul ilma biqabdil ulama. Hatta idza lam yabqa 'alimun ittakhadha an-nasu ru'usan juhal. Fa'aftau fasu'ilu fadallu wa fa'aftau fasu'ilu fa'aftau fadallu wa adallu. Ya. Ilmu Allah tidak akan mencabut ilmu itu begitu saja, tetapi Allah itu mencabut ilmu dengan cara wafatnya para ulama. Nah, ini para pendakwah. Ya. Allah akan mencabut ilmu itu dengan wafatnya para pendakwah ini. Karena dengan wafatnya mereka berarti hilang pula ilmu ini. Hatta idza lam yabqa 'alimun, ketika tidak ada orang yang faham, ittakhadhan nasu ru'usan juhal. Manusia itu akan mengangkat tokoh-tokoh yang jahil. Bin Bahlul, ya, diangkat jadi ini tokoh masyarakat memang, tapi tokoh dia. Tokohnya di bidang macam-macam, ya. Tokoh karena senior, tokoh karena apa namanya, dia yang merintis sesuatu, tokoh karena ilmu dia di bidang yang lain, gitu ya. Tapi di bidang keilmuan syar'i jabatan, tokoh bisa karena jabatan dia. Tapi yang dimaksud di sini adalah ilmu syar'i, ya. Mereka ngangkat tokoh-tokoh yang nggak punya ilmu syar'i. Fasu'ilu, lalu dia ditanya. Fadallu, mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Kenapa? Karena tanpa ilmu ini. Berapa banyak para pemberani mimbar, ya, para pemberani mimbar ini, para pemberani tulisan. Mereka membuat tulisan-tulisan yang berkaitan dengan hukum halal haram, tetapi mereka tak faham sama sekali. Berapa banyak orang-orang yang mengumpulkan orang lain dalam majelis-majelis, tapi dia tak punya ilmu. Berapa banyak orang yang berceramah, sedangkan dia baca Quran saja nggak bisa. Ya, ini waqi', ini terjadi nyata. Nah, di dakwah itu berpijak pada apa? Ilmu. Lalu bagaimana pendekatan dakwah itu? Nah, pendekatannya apa? Pendekatannya adalah satu,
Apa itu? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Nah, bil hikmah. Wal mau'idhal hasanah, nasihat. Kemudian wajadilkum, diskusi. Diskusi, dialog. Nah, ini kan prinsipnya dalam Islam. Ya, pakai ilmu, gunakan hikmah, sampaikan dengan cara yang bijak, yang santun, sampaikan dengan nasihat-nasihat. Apa itu yang benar, disampaikan yang benar. Ya, kalau perlu diskusi, sampaikan diskusi dan dialog yang baik. Nah, inilah sebuah kejayaan. Akhirnya dakwah inilah manfaatnya apa akhirnya? Disinilah akan muncul manfaat. Manfaat individu, ya, individu, manfaat kelompok, kan gitu kan? Manfaat kelompok dan manfaat apa itu? Manfaat terhadap Islam. Ya, kan? Individu, waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihah. Adakah yang lebih baik daripada orang yang berdakwah? Tidak ada. Tidak ada orang yang lebih mulia. Kan? Kemudian sisi kelompok apa? Berarti mereka menghidupkan. Man sanna fil islami sunnah hasanah. Siapa yang menghidupkan Islam yang telah mati, ilmu, syariah, sunnah Rasulullah SAW yang mati, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengikuti dirinya. Berarti mereka adalah orang-orang yang menghidupkan. Artinya Islam kembali hidup dan Islam kembali dikenal oleh masyarakat dengan baik. Inilah dakwah jamaah. Ya. Jadi habis berilmu, habis beramal, lalu masuk fase yang berikutnya, dakwah, ngajak orang. Bagaimana bentuk mengajak orang? Nah, ya, manfaat. Ya, bentuknya bagaimana? Bentuknya macam-macam di sini. Bisa ceramah, ya, bisa ceramah, bisa majelis taklim, bisa majelis tertutup, bisa majelis tertutup. Majelis tertutup itu apa? Obrolan. Ngobrol, ada sambil ada minuman, teh, kopi, makanan ringan di situ, ngobrol dengan obrolan-obrolan yang bermanfaat. Menyampaikan masalah lalu dijadikan bahan diskusi di situ, menarik. Ya, bisa juga di sini dengan apa? Dengan tulisan. Ya, tulisannya bisa apa? Macam-macam, bisa makalah kecil. Bisa buku, ya kan? Anda bisa nulis hadis lalu Anda share di grup. Ada ya, dikutip penjelasan para ulama sedikit, kata-kata mutiara dari para ulama, motivasi dari para ulama, ayat, kemudian dikasih penjelasan tafsir. Ini share semua, share ilmu. Ini manfaat. Ini bagian dari dakwah zaman sekarang. Menggunakan sarana-sarana. Kalau zaman dulu ceramah nulis buku. Ya kan, majelis taklim. Sekarang bisa luas. Majelis taklimnya bisa melebar. Apa itu? Grup WA. Itu majelis taklim. Kajian-kajian online, ya. Ini majelis taklim semuanya. Ya. Share tulisan-tulisan ringan. Ini majelis taklim. Ada orang yang mampu untuk membuat desain grafis. Dia bikin desain-desain grafis, poster. Di situ ada hadis, ada ayat yang menjelaskan satu permasalahan. Masya Allah. Ya, ini bagian dari ilmu. Asal apa? Mengajak orang untuk berilmu, mengajak orang untuk amal. Yang ini tadi yang sebelumnya. Berarti semua bukan asal bunyi, tapi kembali kepada dalil. Ini yang dimaksud dakwah. Kemudian ketika orang berilmu, amal, dakwah, dia butuh yang namanya sabar. Sabar itu apa? Bertahan. Teguh, tegar. Ya.
Inilah dakwah. Tegar dalam hal apa? Nah, dalam hal, saya tulis di sini ya, dalam hal perintah. Ini menjalankan perintah Allah butuh keteguhan, butuh ketegaran kita, tetap bertahan dalam menjalankan perintah. Jadi perintah ini kan diamalkan, dijalankan, ya kan? Diamalkan. Lah ini butuh keteguhan, butuh ketegaran, butuh konsistensi kita di dalam melakukan itu. Ya. Tidak akan dipengaruhi dengan apapun. Ini butuh sabar ya di tengah-tengah kondisi sekarang ya. Sholat ya, berjamaah di masjid. Ini butuh kesabaran untuk tetap konsisten dalam melakukan sholat sunnah, ya zakat. Waduh, di tengah duit menjadi fitnah yang begitu besar, kita disuruh mengeluarkan zakat, kita disuruh memperbanyak sedekah. Di saat media sosial begitu menariknya luar biasa, kita tetap disuruh membaca Al-Quran, disuruh untuk berzikir kepada Allah, tidak meninggalkan itu semuanya. Ini konsisten. Di tengah masyarakat yang mencibir jenggot, kita tetap disuruh untuk memanjangkan. Perempuan di saat mereka dicibir dengan jilbabnya, disuruh tetap tegar dengan jilbabnya. Inilah sebuah kesabaran. Ya. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan apa? Kelak orang beriman itu kalqabidi alal jamr. Mereka seperti membawa bara api. Jika dia pegang panas, tapi disitulah kebahagiaan mereka. Tapi kalau dia pegang panas kemudian dilepas, disitulah kehancuran dan kebinasaan dia. Ya. Kemudian perintah. Yang kedua ada apa? Larangan. Berarti meninggalkan larangan. Nah, dia harus tetap tegar, teguh, kuat dalam meninggalkan larangan. Karena larangan ini lahu junud. Dia punya tentara-tentara yang luar biasa. Ya, tentaranya banyak. Siapa tentaranya? Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kan? Ini luar biasa ini. Jin manusia berkolaborasi. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Mereka semua berkolaborasi mengemas kemaksiatan ini menjadi sebuah keindahan. Kalau tidak ada kesabaran, maka habis ini semuanya. Merintis ilmu belajar susah, merintis sebuah amalan, dakwah tapi nggak sabar. Ya bubar semuanya. Ya, ini nggak ada rontok ini semua jemaah. Makanya para ulama mengatakan inti Islam itu apa? Berbuat baik dan sabar. Ini berbuat kebaikan. Ini salah satunya. Kalau ini tak ada, bubar. Akan muncul ungkapan apa? Mantan orang baik. Kalau kita dengar mantan preman kan ajib, seneng gitu ya. Tapi kalau dengar mantan orang, dulu dia rajin ke pengajian. Kamu masih rajin pengajian? Iya. Kajian apa? Usul Thalatha. Saya sudah khatam itu. Sekarang masih ngaji kan? Nggak sempet kalau sekarang udah sibuk. Mantan. Ya, mantan aktivis pengajian. Sekarang apa? Aktivis kafe. Gitu kan? Mantan apa? Mantan aktivis pengajian. Sekarang apa? Aktivis kafe. Terus apa? Belajar macam-macam dan jenis-jenis kopi. Bukan belajar tauhid lagi, tapi belajar macam-macam dan jenis-jenis kopi sekarang. Ya, apal kalau kopi sekarang macam ya. Kalau ini hilang, bubar sama. Karena ini tegak dengan sabar. Makanya ditaruh di bagian akhir. Sabar dalam menjalankan perintah, teguh bertahan dalam melaksanakan perintah, teguh bertahan dalam meninggalkan. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan orang beriman itu punya dua kekuatan, punya dua power dia. Kekuatan untuk maju
dan kekuatan untuk bertahan dia. Jadi kalau karate itu kekuatan untuk menyerang lawan. Dia serang lawannya, kekuatan dia di situ. Tapi kalau dia diserang sama lawan, dia punya kekuatan untuk bertahan. Ya. Ini kekuatan orang beriman, jemaah. Ingat, apa? Kekuatan untuk menyerang, yaitu apa? Maju tak gentar, gunung kudaki, lautan ku seberangi, digigit ikan piranha. Emang gue pikirin begitu, jemaah. Diserang oleh musuh-musuh syayatinal insi wal jin, setan-setan manusia dan jin. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, dia akan bertahan terus. Enggak, ini haram, enggak mau. Inilah teguh, bertahan, tegar dalam meninggalkan larangan Allah. Yang ketiga, musibah. Maksudnya apa? Tidak mengeluh. Bahkan sampai pada tingkatan yang kedua, ridho. Bahkan tingkatan keempat, syukur. Nah, kadang kita dicela orang sedikit terus jadi kerupuk kampung. Ya, berisiknya di depan doang. Habis itu jadi letoy. Gitu kan. Kenapa? Nggak sabar. Nganggap kalau dia sudah hijrah, kalau sudah belajar, sudah rajin belajar, terus bebas dari ujian. Mimpi, jamaah. Ya, mimpi. Tidak ada. Kata Imam Syafi'i, kalau ada orang menyangka bahwa dia terbebas dari celaan orang yang mencela, mungkin dia sudah sampai pada tingkatan gila. Orang gila nggak ada yang cela. Kenapa? Orang gila. Kalau ada orang mengira bahwa dia hidup tidak ada yang mencela, tidak ada yang mencaci maki, jamaah. Ya, mungkin dia sudah gila, jamaah. Orang dakwah itu syarat dengan celaan dan cacian. Dituduh macam-macam. Ya, dituduh macam-macam kamu. Rasulullah SAW dituduh apa? Gila. Dituduh tukang ramal, dukun. Terus apa lagi? Penyair. Mereka terpaksa untuk mengucapkan kata-kata itu untuk membuat opini di masyarakat. Dituduh macam-macam. Sampai pada penyiksaan. Oke, beliau disiksa. Dibikin tidak nyaman. Dibuat gak nyaman. Jalan mau ke Masjid Al-Haram. Jalanannya dikasih duri. Sampai pada tingkatan apa? Rencana mau dibunuh. Akhirnya beliau pergi ke mana? Taif. Di Taif malah apa? Ditimpukin orang sekota. Alhamdulillah kita nggak ditimpukin orang se-RT. Paling kita cuma dikata-katain orang. Terus kita melempem kayak kerupuk. Ya, emang kerupuk. Semoga kita bukan kerupuk, jemaah. Kita gunung. Gunung diomelin orang. Waduh, gunungnya hijau, dipuji. Gunungnya hijau, enggak tambah gede. Tetap segitu. Orang ngomel, waduh lagi panas nih, kering sih gunungnya. Dia enggak menciut tuh gunung, Pak. Dipuji orang, gunungnya enggak gede. Dicela orang tuh gunung enggak menciut. Inilah harusnya kita. Inilah kesabaran. Bertahan, tegar, teguh terus, jamaah. Musibah, banyak para ulama dulu diuji dengan apa? Itu tadi celaan ujian. Ada lagi sampai kepada fisik. Imam Ahmad, Imam Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Taimiyah, dan para ulama lain. Bahkan sampai pada penjara, sampai penyiksaan, sampai wafat di penjara. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Lihat jamaah. Kemiskinan, banyak para ulama diuji dengan kemiskinan. Tapi mereka tetap teguh, tegar dengan ini. Jadi orang hidup itu wala nabluwannakum. Ini double penekanan jemaah. Wala nabluwannakum. Coba kita tulis ya.
Arabnya wala nabluwannakum. Nah, nih. Nih. Wala nabluwannakum. Asli kata ini, aslinya itu adalah nablu. Aslinya ini. Jamaah. Ini aslinya. Terus ditambahi ini. Wala. Terus ditambahi ini. Ini apa? Ini penekanan. Penekanan. Ini juga sama, penekanan. Nah, biar paham. Berarti ada berapa penekanan? Ada double penekanan. 2. Artinya nablu apa? Kami mengujimu. Berarti ada 2 penekanan di sini. Double loh, bukan 1 loh penekanannya. Berarti maknanya apa? Double penekanan. Hah? Pasti diuji sudah. Pasti dan pasti Anda diuji. Ya, pasti dan pasti diuji Anda. Ya, subhanallah. Pasti dan pasti Anda diuji. Bisai'in minal khauf, takut. Bisai'in disebutkan apa? Bisai'in dengan sesuatu, bukan diuji dengan takut, tapi diuji dengan sesuatu dari takut. Berarti ujiannya banyak apa gede? Kecil. Sesuatu dari takut. Allah tidak mengatakan Anda diuji dari takut, tidak, tapi diuji dari sesuatu dari takut. Al-khauf minal ju'i wal khauf, lapar, takut. Kurang ini, kurang itu, sedikit. Sabar ya. Ya, al-habs, bertahan, teguh, tegar dalam melakukan itu. Kalau sudah seperti itu, maka kuatlah jiwa seseorang. Ya. Barakallahu fiikum. Inilah kewajiban yang harus, ya, wajib. Makanya di kata pengantar depannya apa? Wajib melakukan 4 hal ini. Ya, wajib melakukan 4 hal ini. Tidak bisa dihindari. Artinya kalau kita tidak mau melakukan ini, maka kita akan berdosa. Kita berdosa meninggalkannya. Berdosa, ya. Jadi berdosanya bukan karena kejahilan, karena dia nggak mau belajar. Si fulan nggak tahu tata cara wudhu, ya kan? Nggak tahu tata cara sholat, ya nggak dosa sih, nggak taunya. Cuman dia dosanya apa? Nggak mau belajar dia. Dia tidak mau belajar. Berdosanya di situ. Sampai para ulama mengatakan hadza mimma la yu'dzarul jahlu bihi. Ini tidak diterima alasan kejahilannya. Pak, maaf Pak, saya nggak tahu kalau ini syirik menyekutukan Allah. Oh, nggak ada alasan. Nggak ada alasan Anda. Pak, saya nggak ngerti Pak. Oh, nggak ada alasan. Tidak ada alasan kamu. Ini tidak bisa diterima alasan kejahilan seseorang. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga manfaat buat kita semuanya. Saya mau lanjutkan nanggung karena penjelasannya panjang itu, surat Al-Asr dan ungkapan Imam Syafi'i. Apa makna dari ungkapan Imam Syafi'i? Kemudian ada Imam Al-Bukhari. Ya, ini panjang juga ya. Siapa Imam Syafi'i? Siapa Imam Bukhari itu? Apa maknanya dan apa penjelasannya? Nah, ini panjang, dari situ nanggung waktunya. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Silakan ada tanya jawab. Kita buka sesi tanya jawab.
Nah, jemaah yang mau bertanya langsung, Ikhwan, silahkan angkat tangannya. Akhi Ibrahim, tafadhol. Baik, terima kasih. Jazakallahu khairan kasiran Ustadz. Semoga Ya, Ustadz dalam keadaan sehat selalu sehingga tetap bisa berdakwah Ustadz. amin, Mohon, amin ya rabbal alamin. mohon izin Ustadz, ini ada 2 pertanyaan Ustadz. Keduanya terkait dengan masalah sabar Ustadz. Boleh sedikit cerita Ustadz, jadi tahun 2018 saya sekeluarga Ustadz. Waktu itu saya, istri, dan 2 anak saya yang besar usia 9 tahun, yang kecil usia 5 tahun, Ustadz. Kami mengalami musibah, Ustadz, yaitu kami tertimpa musibah tsunami, Ustadz, di Tanjung Lesung, di Serang. Sehingga dalam waktu semalam saya kehilangan anak saya yang kedua, Ustadz, yang 5 tahun. Kemudian kami semua berpisah Ustadz dalam waktu semalam itu, yang anak saya yang besar terhempas ke laut sehingga dia sendirian di laut. Kemudian untuk beberapa masa di situ, beberapa waktu, kemudian saya dan istri juga anak saya yang kecil terhempas ke daratan, tapi kami berpisah Ustadz. Dan qadarullah anak saya yang kecil yang usia 5 tahun tersebut meninggal. Dalam keadaan tersebut Ustadz, saya tidak tahu kondisi dari anak saya karena kami berpisah kan anak yang pertama itu. Saya bernazar Ustadz, setelah mengetahui anak saya yang kecil meninggal, saya bernazar bahwa jika kami nanti dikumpulkan bersama dalam kondisi bertiga yang sehat, yaitu istri saya, anak saya yang besar, saya bernazar akan melaksanakan umroh bersama-sama Ustadz ya, dalam satu keluarga sebagai bentuk rasa syukur saya Ustadz. Qadarullah setelah peristiwa itu selesai, kami menjalani perawatan yang beberapa tahun Ustadz, sehingga kami bisa istilahnya ya mobilisasinya bisa lancar karena kebetulan kami semua mengalami luka-luka Ustadz, terutama istri saya patah tulang, anak saya yang besar juga patah tulang sehingga sampai mengalami 7 kali operasi ya waktu itu, sehingga hampir dalam kurun waktu 2 tahun itu baru selesai pengobatannya. Ya, mohon maaf, Kemudian inti ceritanya apa? intinya saya itu bernazar untuk umroh, tetapi karena waktu mau berangkat pandemi Ustadz. Nah, kemudian kami boleh berangkat, tetapi anak saya yang besar ini kan masih di bawah usia 17 Ustadz. Akhirnya kan nggak boleh berangkat Ustadz. Dengan kondisi seperti itu, apakah hanya saya sendiri yang berangkat, ataukah kami menunggu hingga nanti sampai boleh bertiga berangkat Ustadz? Ya, intinya Hukum itu pertanyaannya. iya betul Ustaz. Ya, terima kasih Mas pertanyaannya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Para akhi ukhti fillah, orang hidup itu pasti ada musibah. Ya, musibahnya itu beraneka ragam bentuknya. Bisa bentuk ini, bisa bentuk itu, bisa bentuk yang sana, bentuk macam-macam musibah yang dihadapi seseorang. Ya. Dan itu pasti akan terjadi. Allah yang menurunkan nikmat dan Allah yang menurunkan musibah. Tapi ingat, setiap musibah yang Allah turunkan itu kita merasa itu berat. Kita merasa itu pahit memang. Tapi jamu brotowali itu pahit. Tapi kalau kita minum akan menyehatkan badan jamaah. Ya, memang yang bikin jamu brotowali itu adalah mbok jamu, tukang jamu. Dia yang bikin jamu brotowali. Tapi dia membuat jamu yang pahit dan brotowali itu bukan karena pahitnya, tapi dia membuat untuk kesembuhan. Ya, begitulah Allah memang yang menurunkan musibah. Baik buruk datangnya dari Allah semuanya. Tapi Allah menginginkan dari semua itu adalah kebaikan, bukan keburukannya. Keburukan itu dirasa oleh makhluk, oleh kita. Kita yang minum jamu brotowali itu pahit, nyengir-nyengir, merem-merem jemaah.
Tapi bagi mbok jamu, dia tetap akan mengatakan, seger mas, nggak apa-apa. Ya, begitulah jamaah. Ya, Allah yang menurunkan semua. Sabar, teguh, tegar, tidak mengeluh, bahkan ridho dengan apa yang Allah tentukan. Bahkan bersyukur dengan adanya musibah itu. Wah, ini adalah sebuah proses upgrading yang sangat tinggi sekali nilainya jemaah. Khususnya seseorang yang dalam menjalankan perintah Allah, meninggalkan semua larangannya, pasti musibah bencana itu akan menimpanya. Asyaddun nasi balaan, orang yang paling berat cobaan dan musibahnya adalah para nabi. Kemudian yang dibawanya dan yang dibawanya dan yang dibawanya. Paling berat, semakin dia konsisten dengan Quran dan Sunnah, berarti musibah itu akan semakin kuat pada dirinya. Ya, kesabaran yang akan menjadikan kedudukan si fulan dan si fulanah ini tinggi di hadapan Allah. Kemudian masalah nadar. Nadar itu adalah mengharuskan dirinya, mengharuskan sesuatu pada dirinya, apa yang tidak diharuskan oleh Allah. Itu nadar namanya. Mengharuskan sesuatu pada dirinya, atas sesuatu yang tidak diharuskan oleh Allah. Contoh, jika saya mendapatkan ini, jika saya berhasil itu, saya akan melakukan ini. Apakah itu diperintahkan oleh Allah? Tidak. Ya, apakah itu disuruh sama Allah? Tidak. Allah tidak menyuruh apa-apa. Ya, Allah tidak menyuruh apa-apa pada dirinya. Oke. Tapi kaidahnya apa? Kaidahnya Rasulullah SAW mengatakan, man nadhara an yuti'a Allah falyuti'hu. Tapi siapa yang bernazar tadi itu untuk ketaatan, maka dia harus lakukan. Karena pada aslinya itu adalah sebuah ketaatan. Contoh, seperti yang terjadi pada si penanya ini tadi. Jika Allah kumpulkan keluarga saya kembali setelah terjadinya tsunami ini, maka saya ingin ku umroh sama semuanya. Maka dia wajib melakukan umroh dengan semua keluarganya. Karena itu nadar, ketaatan. Nadar ketaatan itu wajib dia kerjakan. Jika tidak, dia akan terkena kafarah. Dia wajib, Anda wajib melakukan nadar dengan keluarga, anak-anak Anda semuanya. Nah, sekarang pandemi belum diizinkan. Ya berarti Anda nunggu ketika diizinkan semuanya. Di saat semua sudah diizinkan, maka silahkan Anda melakukan umroh semuanya. Jika belum, maka Anda belum bisa melakukan nadar Anda itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Ustaz, Ana bacakan boleh? Masuk silakan. pertanyaan yang masuk Ana. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, kalau ada orang yang berdakwah akan tetapi ia belum mampu mengamalkan ilmu yang ia dakwahkan kepada orang lain, apakah ia diberi uzur? Jazakallahu khairan. Ya, barakallahu fiik. Ya, si fulan belum melakukan dakwahnya. Ya. Apakah dia berdosa dalam melakukan dakwahnya itu? Nah, begini jamaah. Yang dimaksud dakwah ini kan jangan dibayangkan seperti seorang ustadz yang berceramah di mimbar-mimbar. Ya, berceramah di hadapan para jamaahnya. Jangan dibayangkan seperti itu jamaah. Ini bagian dari dakwah. Juga bagian dari dakwah. Dakwah itu bisa skopnya luas. Ya. Bisa dakwah itu skopnya apa? Skopnya kecil jamaah. Seperti siapa? Si fulan sudah belajar. Ya, alhamdulillah sampai sekarang terus belajar. Kemudian dia berusaha terus untuk mengamalkan apa yang telah dia pelajari itu. Ya, dia berusaha untuk mengamalkan apa yang dia pelajari. Lalu dia punya kewajiban untuk berdakwah. Berarti dia dakwah sama siapa? Minimal dia mendakwahkan itu kepada dirinya. Kata Imam Ibnu Qayyim, jihad yang paling afdal itu adalah berilmu
kemudian mengamalkan dan mengajak orang lain. Anda ajak diri Anda untuk tetap berilmu dan mengamalkan, kemudian Anda ajak dakwah ke orang lain. Siapa? Istri Anda, anak-anak Anda, keluarga Anda. Ini adalah dakwah. Kemudian Anda ajak saudara-saudara Anda ajak teman-teman dekat Anda dengan nasihat. Mas, nggak boleh. Hikmah. Mas, nggak boleh loh ini. Apa bedanya hikmah sama nasihat? Mas, ini nggak boleh, haram. Oh iya, iya haram. Ini hikmah. Kalau nasihat itu apa? Masa haram? Iya, apa dalilnya? Anda sebutkan dalilnya ini loh ayatnya. Ini hadisnya mas. Nah itu nasihat kata Ibnu Qayyim. Nah, kalau diskusi apa? Dialog. Masa dia punya syubhat, keraguan, Anda patahkan keraguan dia dengan menyebutkan dan menjelaskan Quran, hadis dengan pemahaman yang benar. Ini dialog namanya. Ya, jadi itu dilakukan. Anda bisa lakukan dengan keluarga Anda, ajak istri Anda, anak-anak Anda. Itu juga bagian dari dakwah. Ya, ya, ada lagi? Ada Ustaz, kita bacakan lagi Ustaz. Ya. Nah, Assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz, apakah boleh kita jengkel atau hasad kepada orang yang ingin menyaingi ibadah kita, bukan karena takut dia lebih baik di mata manusia, tapi karena takut dia lebih mulia di mata Allah? Coba ulangi pertanyaannya. Ada kontradiksi di situ. Iya, jadi intinya hasad dalam ibadah ya. Apakah boleh kita jengkel atau hasad kepada orang yang ingin menyaingi ibadah kita, bukan karena takut dia lebih baik di mata manusia, tapi karena takut dia lebih mulia di mata Allah. Itu Ustaz. Ya, paham saya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah ba'd. Ini namanya ghibtah. Ya, ghibtah. Ya. Apa salah ucap loh? Kalau orang Jawa ada namanya kisto. Kalau kisto itu buah-buahan, buah kisto namanya. Ini ghibtah. Ghibtah itu apa? Ghibtah itu artinya saya kepingin seperti fulan. Contoh, si fulan dikaruniai oleh Allah harta yang banyak. Oh, duitnya banyak nih si fulan, jamaah, Masya Allah. Terus dia apa? Dia beli tanah, langsung dibangun masjid. Dia bangun masjid sono, bangun pesantren sono, bangun masjid sana, pesantren sana, Masya Allah. Lalu kita mengatakan, ya Allah, andai aku punya duit lalu aku melakukan seperti dia. Ini namanya ghibtah atau hasad yang baik. Ya. Contoh, kita melihat si fulan rajin belajar ilmu, dia mengamalkan, kemudian dia dakwah. Dia mengatakan lalu coba aku kayak dia ya bisa dakwah, bisa ini. Ini boleh. Contoh yang sering kita lakukan candaan. Ini bukan candaan sebetulnya. Kita dengerin ngaji, suara anak kecil enak gitu ya. Terus siapa tuh koreknya? Ana dulu masih kecil. Karena harapan dia pengen seperti ini. Boleh? Ini boleh jamaah. Ini hasad yang boleh. Rasulullah SAW mengatakan, la hasada illa fitnatain. Hasad, dengki, itu tidak boleh. Haram, itu dosa besar. Ya. Illa fitnatain, kecuali pada dua. Yang pertama, rajulun atahullahu malan. Seseorang yang dikaruniai oleh Allah harta. Lalu dibelanjakan hartanya di jalan Allah. Ngiri, ya Allah, coba aku punya duit kayak dia, aku pengen kayak dia, ya Allah. Yang kedua, rajulun atahullahu ilman. Seseorang yang dikasih karunia oleh Allah ilmu, lalu ilmunya dipakai untuk berdakwah ngajak orang. Ya Allah, aku coba pengen kayak dia ya. Nah, ini namanya bukan dengki sebetulnya bahasanya. Namanya ghibtah. Ya, pengen seperti dia, pengen baik kayak dia. Sehingga menjadikan orang yang seperti ini akhirnya apa? Tasabuk bil khairat. Menjadikan dia berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Ini mulia ini. Ya, barakallahu fiik. Oke, silakan. Oh, iya.
kita bacakan lagi Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz, apakah termasuk syubhat? Apakah termasuk syubhat jika admin di grup WhatsApp melarang memposting dakwah sunnah dengan alasan menjaga perasaan non-muslim? Ya, di grup WhatsApp tersebut anggotanya mayoritas muslim dan ada non-muslimnya 1 orang. Kok aneh? Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Ini aneh jamaah. Apa letak keanehannya? Letak keanehannya adalah kita tidak boleh menyebarkan Islam demi menjaga perasaan orang. Aneh. Kita dilarang ini demi dia. Loh, kok aneh? Bukan begini cara berpikirnya. Seseorang masuk restoran. Apa? Maaf, saya nggak kasih menu makanan sama kamu. Kenapa? Kamu nggak doyan. Mohon maaf ya. Loh ya nggak, jangan masuk restoran sini. Kalau masuk ya kan, masuk di restoran lain. Kan aneh ini masyarakat jamaah. Ini satu. Yang kedua, dakwah Islam ini bukan momok. Ya, dakwah Islam yang sebetulnya ini bukan momok, bukan hantu yang menakutin dan menghantui orang, tidak. Dakwah Islam ini indah, kebaikan, keberkahan, kemuliaan dakwah Islam ini. Yang ketiga, Islam ini akan jaya dan Islam ini akan terus mulia. Kapan? Kalau kita terus menyuarakan Islam. Asal kita suarakan itu tadi bidalil. Kita ajak dengan 4 prinsip ini. Kita ajak orang ilmu, bukan logika. Kalau logika rusak, kalau perasaan rusak. Kita seru orang dengan logika. Menurut hemat saya, menurut perasaan saya, ya rusak. Tapi kita tunjukkan Islam ini dengan ilmu, dengan Quran, dengan hadisnya. Ini loh Rasul kita. Ini loh Islam dengan dalilnya. Ini loh contoh amalannya. Kita tunjukkan keindahan Islam dengan amal, maka apa? Akan jaya Islam ini. Nah ini, kejayaan Islam itu dengan apa? Dengan menampakkan keislaman itu. Ya, yang keempat, kewajiban kita adalah dakwah, ngajak orang, bukan memaksa orang. Ya, kewajiban kita adalah menunjukkan kemuliaan Islam. Mengajak orang, semoga yang non-muslim ini masuk Islam. Bukan kita yang berhenti untuk dia, tapi kita yang ngajak dia untuk masuk Islam. Kalau dia tak berkenan, tidak apa-apa. Silahkan dia cari restoran yang lain. Kalau dia nggak cocok dengan menu yang ada di sini. Ya, yang jelas kita bukan nakut-nakutin Anda. Kita justru menghadirkan kedamaian, menghadirkan kenikmatan. Sebagaimana para sahabat dulu kalau kita baca sejarah, ketika para sahabat datang ke Persia, datang ke Romawi, Syam, justru para sahabat ini datang dengan apa? Datang dengan keamanan, kedamaian, ketentraman bagi mereka, kehormatan mereka dijaga dengan Islam. Harta mereka dijaga dengan Islam, jiwa mereka dijaga dengan Islam. Mereka orang-orang Syam saat itu, baik yang Romawi maupun yang Arab Nasraninya, mereka mengatakan kami lebih mencintai Islam daripada kerajaan Romawi. Mereka datang untuk menghancurkan kehormatan. Mereka datang merampas harta. Mereka datang untuk membunuh kita semua. Tapi Islam datang dengan salam, dengan kedamaian, ketentraman. Kita ajarkan ini. Ya, kita tunjukkan pada mereka bahwa ini loh syariat Islam yang benar. Kita dakwai mereka. Ya, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan Ustaz. Kita lanjut pertanyaan Ustaz. Ya. Silakan yang raise hand, Akhi Emil Abu Ator. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Emil. Jazakallah khair Ustaz. Ustaz, Afwan, ingin bertanya masalah begini Ustaz. Bagaimana
hukumnya bagi kami ini yang baru-baru belajar sunnah, tetapi saat ini berada di dalam kepengurusan perkumpulan muslim, yang dimana di dalam perkumpulan muslim itu masih banyak hal-hal yang tidak disyariatkan, Ustaz. Seperti hal-hal bernyanyi ataupun membaca Quran yang dilakukan oleh akhwat dan sebagainya. Di mana tujuan kami berada di dalam sistem ini untuk mengajak saudara-saudara kami tersebut kepada sunnah, Ustaz. Kami mohon nasihatnya, Ustaz, apakah apa yang kami lakukan itu merupakan sesuatu yang benar, ataukah kami sebaiknya fokus saja belajar, kemudian tidak keluar dari perkumpulan tersebut, Ustaz. Yang mana sebenarnya niat kami ini hanya ingin mengajak saudara-saudara yang lain untuk bisa menghindari hal-hal yang tidak disyariatkan, Ustaz. Jazakallah. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillahi wa ba'd. Akhi Emil, ini bukan kewajiban Anda saja, tapi ini adalah kewajiban kita semuanya. Apa itu? Menghadirkan kelembutan di hadapan orang. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? Ittaqillah haitsuma kunt. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau dulu Anda berbuat salah, lakukan kebaikan sekarang. Maka kebaikan ini akan menghapus dosa kita. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Berakhlaklah dengan manusia ini dengan akhlak yang mulia. Rasulullah memulai dengan apa? Bertakwalah kamu dulu. Amalkan petunjuk Rasulullah SAW pada diri kita dulu. Terus jangan berbuat buruk lagi. Berbuatlah kebaikan dengan manusia. Berbuat baik sama Allah. Berbuat baik sama manusia. Lalu berakhlak mulia sama sesama manusia. Tunjukkan. Inilah syariat Islam. Ini syariat Islam. Makanya kelembutan. Itu jika ada, maka akan menjadikan semuanya itu indah. La yakunu rifqu fi syai'in illa zanah. Tidaklah kelembutan itu ada pada sesuatu, pasti akan menjadikan semua itu indah. Ya. Tapi kalau keras, kaku, saklek, itu akan menjadikan semuanya akan patah. Contoh, Anda bergaul dengan komunitas mereka. Saya yakin mereka itu orang-orang awam yang gak paham kok, gak ngerti. Bahkan mereka menginginkan kebaikan tapi tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Lalu Anda datang dengan mengatakan, maaf, musik ini haram kamu melakukan musik, ini dosa besar. Ya akhi, memang itu benar yang Anda sampaikan. Tapi ini adalah bom bagi mereka yang benar-benar sangat awam. Tapi ucapkanlah kata-kata yang santun. Ya akhi fillah, saudaraku. Saya pikir-pikir kalau kita ini terus mainan musik, kita ini bukan malah dekat sama Allah, malah jauh dari Allah, ya akhi. Kita berapa lama kita mainan musik? Lalu Quran, apakah kita sudah lakukan? Jadi Anda bicara dengan ajak dia berpikir. Ya, semoga Allah ngasih kita hidayah. Ya akhi fillah. Semoga Allah panggil dengan kata-kata yang lembut. Doakan dia. Makanya mulai bahasan ini dengan apa? I'lam, ketahuilah. Semoga Allah merahmati Anda. Ini kelembutan. Ya, inilah yang diajarkan para ulama kita. Karena itu yang diajarkan Rasul. Ucapkan kepada mereka dengan kata-kata yang lembut. Panggil dengan panggilan yang lembut. Ajak dia berpikir. Nah, lihat berarti ya. Panggil dengan panggilan yang lembut. Doakan dengan doa yang baik. Ya. Sampaikan dengan bahasa yang santun. Ya akhi. Ajak dia berpikir bahwa apa yang dia lakukan ini tidak ada kebaikan. Kasih tahu hukum Islam yang baik. Ya, bukan dengan langsung kata-kata kasar. Kamu ini ya, jangan.
Inilah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaulah dengan mereka dengan akhlak yang baik. Ingatkan keburukan, sampaikan bahwa ini buruk, tapi dengan cara-cara yang tadi itu. Kalau Anda tinggal, bisa jadi mereka akan semakin tenggelam. Tapi kalau Anda dekati mereka, Anda akan bisa meminimalisir perbuatan mereka sedikit demi sedikit, dan pada akhirnya banyak pula yang berhenti setelah itu. Yang penting kita mulai dari diri kita untuk komit, kita mulai dari diri kita untuk terus belajar, dan kita mulai dari diri kita dengan kesantunan, kelembutan. Barakallahu fiik. Ya, Ustaz. Masih kita bacakan lagi, Ustaz. Ya, fadhal. Ini dari akhi Ibrahim yang tadi, Ustaz, yang terkait nazar umroh tadi. Masih ingat, Ustaz? Ya. Nah, beliau bertanya lagi terkait dengan pertanyaan yang tadi. Jika qadarullah beliau meninggal sebelum bisa melakukan umroh karena pandemi ini, bagaimana, Ustaz? Berpikir positif aja lah. Berpikir positif dan berdoa kepada Allah agar diberikan kemudahan. Ya. Berpikir positif, berpikir baik, dan berdoa terus kepada Allah agar diberikan kemudahan. Ya, barakallahu fiik. Oke. Jazakallahu khairan. Habis, Ustaz, pertanyaannya. Oh, habis. Ya, alhamdulillah, barakallahu fiik. Ya, saya juga harus ada acara persis 11:30 ya, harus siap-siap. Jazakumullah khairan kepada para ikhwah, para admin semuanya. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.